Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar? Denny. Baik, Pak. Baik. Baik ya semua kabarnya. Apakah ada yang tidak hadir? Sepertinya hadir semua, Pak. Hadir semua ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh Ketua Kelas Destriani. Silakan Destriani. Baik, Bapak. Ibu yang rapi. Siap. Berdoa memulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Destriani. Anak-anak, untuk menumbuhkan kita pada hari ini, kita nyanyikan lagu nasional dulu ya, lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Free memory. Anak-anak, ada yang masih ingat gak pelajaran kita minggu kemarin, materinya tentang apa? Tentang kecepatan dan debit, Pak. Ya betul, pembelajaran sebelumnya kita mempelajari mengenai satuan kecepatan dan debit ya. Satuan kecepatan meliputi satuan panjang seperti kilometer, sentimeter yang masih ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, agar kita mengetahui pembelajaran apa yang akan kita pelajari pada hari ini, maka itu Bapak akan menyebutkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah mengamati gambar denah, peserta didik dapat menganalisis pengertian dari denah dan arah mata angin dengan tepat. Yang kedua, dengan menyimak video, peserta didik dapat membandingkan rumus secara mencari skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya dengan tepat. Nah, untuk selanjutnya ke kegiatan ini akan disampaikan oleh Ibu Fani ya. Silakan Ibu Fani. Belajar tentang denah dan skala ya. Nah, anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang denah dan arah mata angin? Ada yang tahu tidak denah itu apa dan arah mata angin itu apa? Baik, karena belum ada yang tahu, maka Ibu akan jelaskan ya apa itu denah dan arah mata angin. Denah adalah peta berukuran kecil yang menunjukkan dan menggambarkan detail dari suatu tempat. Gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang data. Sedangkan arah mata angin merupakan panduan untuk menentukan arah yang umumnya digunakan dalam navigasi, kompas, dan peta. Arah mata angin sangat membantu dalam menentukan posisi maupun arah dalam perjalanan. Denah rumah kita ingin bermain karena denah rumah kita tersebut. Nah, berdasarkan denah tersebut, dimanakah rumah kita? Apakah ada yang ingin dijawab? Iya, boleh Anissa. Silakan. Ya, Rumah Siska terletak di Jalan Mangga. Ya, betul. Siska terletak di Jalan Mangga ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih, Siska ingin pergi ke toko mainan untuk membeli boneka anjingnya. Temukan rute perjalanan yang dapat
rute perjalanan yang dapat dilewati oleh Siska agar sampai ke toko mainan, yaitu Siska harus melewati Jalan Mangga dulu ya, kemudian menuju ke arah utara, Jalan Apel, dan belok ke arah timur. Maka sampailah Siska ke arah tujuannya, yaitu toko mainan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kita akan berangkat ke kantor pos untuk mengirim surat. Bagaimana rute perjalanan Siska agar sampai di kantor pos? Apakah ada yang ingin dijawab? Saya ingin menjawab Bu. Ya, boleh Sofia. Rute perjalanan yang dapat diikuti Siska agar sampai ke kantor pos yaitu Siska harus melewati Jalan Mangga, terus menuju ke arah selatan yaitu Jalan Jambu, selanjutnya belok ke arah timur, maka sampailah Siska ke arah tujuannya yaitu kantor pos. Ya, betul. Terima kasih ya Sofia. Betul ya anak-anak. Rute perjalanan yang dapat dilewati oleh Siska agar sampai ke kantor pos yaitu Siska harus melewati Jalan Mangga terlebih dahulu, kemudian menuju ke arah selatan yaitu Jalan Jambu, dan belok ke arah timur. Sampailah Siska ke arah tujuannya yaitu kantor pos. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh gambar arah mata angin. Sebetulnya arah mata angin itu ada banyak ya, tetapi untuk sekarang kita hanya menggunakan 4 arah mata angin saja, yaitu utara terletak di atas, selatan terletak di bawah, barat terletak di sebelah kiri, dan timur terletak di sebelah kanan. Nah, coba sekarang kalian perhatikan contoh denah ini. Nah, ada pertanyaan nih, kantor polisi terletak di jalan apa ya? Apakah ada yang ingin menjawab? Ada Bu. Ya, boleh Bella. Kantor polisi terletak di Jalan Semeru ya Bu. Ya, betul ya, kantor polisi ini terletak di Jalan Semeru. Kemudian juga bisa ya melewati Jalan Meranti, kemudian menuju ke arah selatan, sampailah di kantor polisi. Kemudian rumah Ani terletak di sebelah mana kantor polisi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus berpatokan pada arah mata angin ya. Nah, kan Ibu tadi sudah jelaskan arah mata angin itu ada 4, yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Jadi, rumah Ani itu terletak di sebelah selatan kantor polisi. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu skala? Untuk menjawabnya, mari kita tonton ya sebuah video yang menjelaskan tentang skala. Nah, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang skala pada peta. Simak baik-baik ya. Skala pada peta. Pengertian skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Skala dapat ditemukan pada peta dan denah. Tapi pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan skala pada peta saja. Bentuk skala dinyatakan dengan 1:X, di mana X ini adalah ukuran tertentu yang mewakili ukuran sesungguhnya. Bentuk skala. Di sini ada contoh peta Provinsi Jawa Barat. Di setiap peta konvensional selalu ada komponen, salah satunya adalah komponen skala. Komponen skala ini penting untuk mengetahui berapa jarak sebenarnya dari peta yang ditunjukkan. Skala Provinsi Jawa Barat yaitu 1:1.750.000. Apa artinya? Artinya setiap jarak 1 cm pada peta mewakili jarak 1.750.000 cm pada jarak sebenarnya. Jadi, jarak pada peta ini diperkecil dari ukuran sesungguhnya dan bisa diketahui ukuran aslinya dengan menghitung atau memperbesar skala tersebut. Kita masuk langsung ke rumus skala. Rumus skala bisa kita ketahui melalui segitiga ini, GP, S, dan GS. S artinya skala. Skala ini satuannya menggunakan centimeter. Yang kedua adalah GP. GP ini adalah jarak pada peta atau jarak yang tidak sesungguhnya. Satuannya adalah sentimeter. Yang ketiga adalah GS. GS adalah jarak sebenarnya atau jarak sesungguhnya. Maka satuannya bisa meter atau kilometer.
Bagaimana cara mencarinya? Jika yang diketahuinya adalah jarak pada peta dan jarak sebenarnya, maka keduanya harus dibagi. Rumusnya, skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jika yang diketahuinya JP atau jarak pada peta dan skala, maka yang dicari itu adalah JS atau jarak sebenarnya. Sehingga kedua angka ini harus dibagi. Rumusnya, JS sama dengan JP dibagi S atau jarak pada peta dibagi skala. Bagaimana kalau diketahuinya skala dan jarak sebenarnya? Karena ini sejajar, maka yang dicari adalah jarak pada peta. Sehingga skala dan jarak sebenarnya itu dikali. Rumusnya, JP sama dengan S dikali JS. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, mencari skala. Ibu pasang rumusnya di sini supaya kita belajar ingat juga. Contoh soal pertama, jarak dua kota sebenarnya adalah 30 km. Jarak pada peta adalah 15 cm. Berapa skala peta tersebut? Berarti yang dicarinya adalah skala. Yang diketahuinya yang pertama adalah jarak dua kota sebenarnya. Berarti ini adalah JS. JS-nya adalah 30 km. Yang kedua, jarak pada peta. Berarti JP sama dengan 15 cm. Yang ditanyakan berapa skala pada peta tersebut? Jawab, rumus skala itu adalah JP dibagi JS. S sama dengan JP per JS. Kita masukkan angkanya. JP adalah 15 cm. JS-nya 30 km. Kita tulis dulu 30 km. Kita lihat di sini satuannya cm, di sini satuannya kilometer. Ingat kalau skala itu satuannya harus cm, maka di sini 30 km harus diubah menjadi cm. Masih ingat kan tangga satuan panjang 15 cm, kita tulis lagi 30 km, kita ubah ke cm. Kilometer ke cm itu turun 5 kali, maka 30 kita kalikan dengan 100.000 atau kita tambah nolnya sebanyak 5 kali. 30 km dikali 100.000 sama dengan 3 juta cm. Kita sederhanakan kedua angka ini dengan mencari SPB dari 15 dan 3 juta. Atau cara yang lebih mudah untuk mencari skala dari angka ini adalah mencari angka berapa yang jika dibagi 15 hasilnya 1. Kalaupun bilangnya dibagi 15, penyebutnya juga dibagi 15. Maka dua-duanya dibagi 15. Sama dengan 15 dibagi 15. Hasilnya 1. 3 juta dibagi 15. Kita ambil dua angka saja dulu. 30 dibagi 15 sama dengan 2. 0 di belakangnya kita ambil dan kita di bawah. Hasilnya adalah 1 cm per 200.000 cm. Maka skalanya kita tulis dengan bentuk perbandingan sama dengan 1 banding 200.000. Satuannya tidak perlu dibawa. Contoh yang kedua, mencari jarak sebenarnya. Contoh soalnya, jarak kota A ke kota B pada peta adalah 25 cm. Skala peta tersebut adalah 1 banding 800.000. Berapa jarak kota A ke kota B yang sebenarnya? Nah, ini berarti sudah jelas ya. Yang dicari adalah jarak sebenarnya. Yang diketahui pertama adalah jarak pada peta atau JP. Yang kedua adalah skala pada peta sama dengan 1 banding 800.000. Yang ditanyakan adalah berapa jarak sebenarnya? Jawab, S sama dengan JP dibagi S. Kita masukkan angkanya. JP-nya adalah 25 cm dibagi 1 banding 800.000 ini kita tulis menjadi bentuk pecahan. Jadi dibagi 1 per 800.000. Ingat cara menghitung pembagian pecahan. Pecahan yang kedua kita balik dan operasi hitungnya berubah menjadi perkalian. Sama dengan 20 cm dikali 800.000 per 1.
sama dengan 25 kali 800.000 dibagi 1. Kalau kita hitung 25 kali 800.000 hasilnya adalah 20 juta cm. Jarak yang sebenarnya adalah 20 juta cm. Kita ubah menjadi kilometer karena sentimeter ke kilometer itu naik 5 anak tangga, berarti 20 juta dibagi 100.000 atau kita coret nolnya sebanyak 5 angka 0. Maka hasilnya adalah 200 km. Jadi jarak kota A ke kota B yang sebenarnya adalah 200 km. Contoh yang terakhir, mencari jarak pada peta atau JP. Soalnya jarak antara dua gedung 1.800 meter. Berapakah jarak gedung tersebut pada peta yang memiliki skala 1/10.000? Di sini yang diketahuinya adalah yang pertama 1.800 meter itu adalah jarak sebenarnya atau JS 1.800 meter. Kita ingin mengubah menjadi jarak pada peta, maka 1.800 meter ini kita ubah dulu menjadi sentimeter. Meter ke sentimeter itu turun sebanyak 2 kali, maka 1.800 dikali 100 atau nolnya ditambah lagi sebanyak 2 kali di belakang. 1.800 meter sama dengan 180.000 cm. Kemudian yang diketahui kedua adalah skala. Skalanya adalah 1/10.000. Yang ditanyakan adalah jarak pada peta. JP sama dengan S dikali GS. Skalanya 1/10.000. Maka kita tulis 1/10.000 dikali 180.000 cm. 1 kita kalikan dengan 180.000. Maka 180.000 dibagi 10.000. 1 dikali 180.000 hasilnya 180.000. Maka 180.000 dibagi 10.000. Kita tinggal coret angkanya. Di bawah kita coret 4 angka, maka di atas kita coret sebanyak 4 angka. Sama dengan 18 dibagi 1. Hasilnya adalah 18 cm. Maka jarak kedua gedung pada peta adalah 18 cm. Selesai. Nah, anak-anak, berdasarkan video yang telah disimak tadi, jawaban pertanyaan berikut ya. Nah, pada gambar tertulis skala yaitu berapa? 1/6000 ya. Nah, kemudian skala itu adalah apa? Ada yang masih ingat tidak pengertian skala yang ada tadi dalam videonya? Nah, skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Itu ya, skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Nah, JP itu singkatan dari jarak pada peta. S yaitu singkatan dari skala. JS itu adalah singkatan dari jarak sebenarnya. Rumus dari skala yaitu jika kita ingin mencari jarak pada peta, rumusnya itu adalah skala dikali jarak sebenarnya. Jika kita ingin mencari skala, rumusnya itu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Dan jika kita ingin mencari jarak sebenarnya, rumusnya itu adalah jarak pada peta dibagi skala. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghafal rumus skala, kita bisa menggunakan rumus dan skala. Cara menggunakannya yaitu jika kita mencari JP atau jarak pada peta, kita tutup di bagian jarak pada petanya yang berbentuk bulat warna putih. Jadi JP sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Kemudian jika kita ingin mencari skala, kita tutup di bagian skala yang berwarna hijau itu, bulat berwarna hijau. Jadi skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Dan jika kita ingin mencari jarak sebenarnya, kita tutup di bagian bulat yang berwarna merah ini. Jadi jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Nah, karena ibu tadi sudah menjelaskan tentang rumus skala, sekarang kita akan belajar ya soal-soal tentang skala. Ibu akan menjelaskan cara pengerjaannya untuk mencari jarak pada peta, skala, dan jarak sebenarnya. Nah, yang pertama, ibu akan menjelaskan cara pengerjaan untuk soal jarak pada peta. Soalnya itu adalah jarak dua kota sebenarnya adalah 120 km. Digambarkan dalam
sebuah peta dengan skala 1:150.000, maka jarak pada peta adalah, nah diketahui jarak sebenarnya 120 km. Karena satuan dari jarak pada peta ini cm, maka kita jadikan kilometer per cm. Kita gunakan tangga satuan panjang yang ada di sampingnya. Nah, dari kilometer ke cm itu turun ya 5 langkah tangga, 1, 2, 3, 4, 5. Karena satu langkahnya nilainya 10, maka kalau 5 langkah itu nolnya ada 5 berarti 100.000. Jadi 120 dikali 100.000 yaitu 12 juta. Nah, diketahui skalanya yaitu 1:150.000. Nah, yang ditanyakan yaitu jarak pada peta. Penyelesaiannya yaitu jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Skalanya yaitu kita gunakan karena tadi 1 banding, jadi kita gunakan pecahan 1/150.000 dikali jarak sebenarnya 12 juta. 1 dikali 12 juta, 12 juta per 150.000. Kita hilangkan 0 di bagian belakang angkanya 4. Jadi 1.200 dibagi 15, yaitu 50 cm. Kemudian selanjutnya, Ibu akan menjelaskan soal mengenai skala. Nah, soalnya yaitu jarak kota R ke kota S adalah 350 km. Jika jarak pada petanya cm, berapa skala yang digunakan? Nah, diketahui jarak pada peta yaitu cm. Jarak sebenarnya yaitu 350 km. Sama seperti jarak pada peta, satuan pada skala ini adalah cm. Maka kita jadikan kilometer per cm dengan menggunakan tangga satuan panjang yang ada di samping. Tadi sudah ya, kilometer per cm itu 5 langkah tangga, 1, 2, 3, 4, 5. Karena satu langkah tangganya itu nilainya 10, maka kalau 5 langkah adalah 100.000. Jadi 350 dikali 100.000 yaitu 35 juta. Nah, kemudian yang ditanyakan yaitu skala. Rumus dari skala yaitu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada petanya tadi adalah cm dibagi 350 km. Karena kita tadi sudah cm kan, jadi 35 juta. Cm-nya itu cm dibagi 35 juta cm. Nah, kemudian sembilan dan penyebutnya itu masing-masingnya dibagi dengan angka 7. Karena skala ini harus 1 banding. Jadi 7 bagi 7 adalah 1, 35 juta bagi 7 adalah 5 juta. Jadi skala petanya adalah 1 banding 5 juta. Kemudian soal selanjutnya yaitu tentang jarak sebenarnya. Soalnya yaitu jarak kota A ke kota B pada peta adalah 25 cm. Skala pada peta tersebut adalah 1:800.000. Berapa jarak kota A ke kota B yang sebenarnya? Nah, diketahuinya adalah jarak pada peta 25 cm. Skalanya yaitu 1:800.000. Nah, yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Rumus dari jarak sebenarnya yaitu jarak pada peta dibagi skala. Jarak sebenarnya 25 cm dibagi 1/800.000. Ini menggunakan pecahan ya. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghitungnya, maka dibalik 800.000-nya jadi ke atas, jadi hilang. Yang satunya jadi ke bawah menjadi 7. Jadi 25 dikali 800.000 per 1. Jadi 25 dikali 800.000 yaitu 27 juta cm. Nah, karena satuan dari jarak sebenarnya ini adalah kilometer, berbeda dengan jarak pada peta dan skala, maka dari cm ke kilometer itu berarti naik ya. Naik sebanyak 5 langkah. Kalau naik itu dibagi, jadi 20 juta dibagi 100.000 yaitu 200 km. Jadi jarak sebenarnya adalah 200 km. Apakah sudah paham? Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, karena sudah pada paham dan sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akan berikan kalian tugas berupa LKPD ya, yang dikerjakan secara berkelompok. Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. LKPD ini dikerjakan selama 10 menit ya. Jika sudah mengerjakan, yang mempresentasikan hasil LKPD-nya hanya perwakilan 1 orang saja dari kelompoknya. Silakan untuk mulai mengerjakan LKPD-nya bersama kelompok mulai dari sekarang. Apakah sudah
selesai mengerjakan LKPD-nya? Baik, jika sudah selesai, silakan untuk perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Destriani Fitri, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami. Berdasarkan denah pada gambar yang ada pada LKPD tersebut, kantor polisi terletak di Jalan Semeru. Sedangkan bank swadaya terletak di sebelah utara SDN Cemara. Lalu lapangan terletak di sebelah timur Pasar Gede. Pertanyaan yang kedua, untuk menyelesaikan soal jarak pada peta. Diketahui skalanya itu 1 berbanding 40.000. Sedangkan jarak sebenarnya itu 800.000. Ditanya jarak pada denahnya itu berapa? Jarak pada denah itu rumusnya skala dikali jarak sebenarnya. Maka 1 dibagi 40.000 dikali 80.000. 80.000 dibagi 40.000 itu diperkecil jadi 8 bagi 4. Hasilnya 2 cm. Untuk jarak pada petanya. Terus untuk pertanyaan nomor 2-nya, yang ditanya itu skalanya. Diketahui jarak pada petanya itu 15 cm, sedangkan jarak sebenarnya itu 150 km. Nah, 150 km ini kita ubah dulu menjadi cm. Hasilnya jadi 15 juta. Lalu skala itu rumusnya jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Maka 15 cm dibagi 15 juta cm itu sama aja bisa dicari dengan FPB. Jadi 15 dan 15 juta itu dicari FPB-nya. Maka hasilnya 15 dibanding 15 sama dengan 1. Skala dari soal sepertinya Destriani sinyalnya kurang bagus ya anak-anak. Jadi betul ya yang kata Destriani tadi. Baik, terima kasih untuk Destriani dan perwakilan kelompok lainnya sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Tangan untuk kalian semua. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan penutup akan disampaikan oleh Ibu Neni ya. Saya, Bu. Pelajaran pada hari ini mengenai tentang denah dan skala, Bu. Denah adalah gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Arah mata angin merupakan panduan untuk menentukan arah, dan skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya, Bu. Motivasi kalian supaya kalian mencapai. Mungkin nanti ada yang bercita-cita menjadi guru, menjadi dokter dan lain sebagainya. Doakan semoga kalian kelak menjadi orang sukses dan bisa mencapai cita-cita kalian semua. Jadi ibu ingin menambahkan ya kesimpulan terhadap pelajaran hari ini, yaitu denah adalah peta berukuran kecil yang menunjukkan dan menggambarkan detail dari suatu tempat atau gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Kemudian, arah mata angin merupakan panduan untuk menentukan arah yang umumnya digunakan dalam navigasi, kompas, dan peta. Arah mata angin dapat sangat membantu dalam menentukan posisi maupun arah dalam perjalanan.
pelajaran pada hari ini. Ibu ingin bertanya lagi nih kepada anak-anak, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Tentang dena dan skala, Bu. Ya, betul Alvenia. Terima kasih ya sudah menjawab. Betul ya, hari ini kita telah mempelajari tentang dena dan skala. Coba kegiatan apa yang kalian bersama sekali? Saat menentukan perjalanan pada dena, Bu. Ya, terima kasih Alvin sudah menjawab. Nah, berarti kalian semua sudah memahami materi hari ini mengenai skala dan dena. Di sini Ibu akan memberikan tugas evaluasi, lalu kerjakan secara individu. Dan Ibu akan berikan waktu sampai pukul 12 malam. Untuk tugas evaluasinya bisa dikerjakan melalui Google Form dan ini Ibu akan berikan melalui WhatsApp grup ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya anak-anak. Untuk pelajaran pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari materi volume, kubus, dan balok ya. Baik anak-anak, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang telah kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa kembali. Baik, Ibu. Duduk yang rapi. Iya, doa mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.